Islam. Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-7 atau 8 melalui para pedagang Arab dan Persia yang datang ke Indonesia pada zaman itu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Islam di Indonesia berjumlah 207,2 juta jiwa dengan persentase 87,2% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama terbesar di Indonesia. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Kristen Protestan di Indonesia berjumlah 16,5 juta jiwa dengan persentase 6,9% dari keseluruhan masyarakat. Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik merupakan agama yang pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan adanya kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi untuk mencari rempah-rempah. Para rakyat Maluku juga menjadi penganut pertama dari agama Katolik di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang menganut agama Kristen Katolik di Indonesia berjumlah 6,9 juta jiwa dengan persentase 2,9% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia, dengan menjadi agama ketiga terbesar di Indonesia. Empat, Hindu. Agama Hindu datang pertama kali ke Indonesia melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India. Diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad keempat. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang menganut nilai-nilai Hindu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang menganut agama Hindu di Indonesia berjumlah 4 juta jiwa dengan persentase 1,7% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia dan menjadi agama keempat terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Kuninga, dan Galungan. 5. Buddha. Kedatangan agama Buddha di Indonesia terjadi pada abad ke-5 Masehi. Hal tersebut diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prastasi-prastasi yang ditemukan. Agama Buddha pertama kali diperkirakan dibawa oleh Pengelana Faheson yang berasal dari Cina. Pada abad ke-7, terdapat kerajaan Buddha yang berkembang di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat dari pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara yang berdiri hingga tahun 1377. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang menganut agama Buddha di Indonesia berjumlah 1,7 juta jiwa dengan persentase 0,7% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta Indonesia. Para penganut Buddha selalu bersembahyang ke vihara saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak.
6. Agama Konghucu. Ajaran Konfusius atau Konfusianisme yang kemudian berubah menjadi Konghucu, seperti yang kita ketahui sekarang, pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada abad ke-17, di mana salah satu buktinya terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para penganut ajaran tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang menganut ajaran Konghucu di Indonesia berjumlah 0,1 juta jiwa atau berpresentase 0,05% dari keseluruhan masyarakat. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism. So people don't see very well Muslims, and here in Indonesia it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan 3 tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya, toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang.